Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakolal jannah. Jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas limpahan rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi iman untuk hadir di sini di majelis pengajian Ahad pagi PRM Tonggalan di di SD Muhammadiyah Tonggalan ini. Dan tak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah meninggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, yang apabila kita berpegang teguh kepada kedua hal tersebut, insya Allah kita menjadi umat yang selamat di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentunya hal-hal yang sering melekat atau tidak jauh dalam kehidupan kita, dan setiap orang pasti mengalaminya, yaitu adalah masalah. Tentang masalah, orang-orang yang bermasalah. Karena saya sendiri pun sebenarnya juga orang yang bermasalah. Sami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu ketika kita mengingat apa itu masalah, ternyata hal itu adalah sesuatu yang alami. Itu adalah bekal yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebenarnya kita itu lahir itu sudah disiapkan untuk menghadapi masalah. Dan kapan masalah itu berakhir, tidak ada akhirnya ya. Kalau di fisika itu ada hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat dihilangkan, tapi hanya berubah bentuk. Ini seperti dengan masalah. Masalah itu tidak bisa dihilangkan. Sejatinya ketika kita merasa sudah selesai dengan satu masalah, sebenarnya saat itu kita sedang berganti masalah yang lain. Dan sampai kita mati akan mengalami hal seperti itu. Jadi nek ditakoni kapan rampungnya masalah, itu rampungnya ya yen sudah mati. Bahkan mati pun nanti jadi masalah juga. Nanti kita di alam kubur itu penak apa ora itu kan juga jadi masalah. Maka sebenarnya masalah itu adalah hal yang lumrah. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ingat-ingat atau yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah itu sekali lagi saya tegaskan bahwasanya akan dihadapi oleh semua orang. Orang miskin punya masalah, orang kaya juga
punya masalah. Aja dikira nek dite akeh ora duwe masalah. Wong dite akeh malah pajeke akeh gitu kan nggih. Lah sama juga ketika kita naik motor gitu. Ada yang ngomong, "Ayo nek numpak motor sing cepet, gen gek tekan gone ngebut." Padahal wong ngebut karo wong numpak motor alon-alon itu juga jadi masalah. Nek ngebut engko bebayani liyane, nek alon-alon kok ngalang-alangi burine. Lah piye iki terjadi? Berarti sebenarnya masalah itu adalah sesuatu hal yang memang akan kita hadapi. Maka perlunya kita menyikapi belajar untuk menyikapi masalah. Jangan sampai masalah ini membuat seseorang itu menjadi putus asa. Jangan sampai masalah ini membuat seseorang meninggalkan agamanya, meninggalkan Tuhannya. Maka ada hal-hal yang perlu kita pelajari untuk menyikapi masalah. Di dalam surat Al-Insyirah ayat 7 disebutkan bahwasanya faida faragta fansab, yang artinya adalah jika kamu sudah selesai dengan satu urusan maka berganti dengan urusan yang lain. Nah ini berarti kita menyadarkan bahwasanya masalah itu sebenarnya orang nonteke gur ganti ya. Engko pas hamil nanti masalah piye nglair kene ya. Ketika sudah lahir piye nukokke pampers ya. Ketika sudah gede mikir SPP sekolah iku luwih gedene mikirke kuliahe karo ngekose. Wis meh gedene ngragati nikahe. Kan ora rampung-rampung nggih. Lah memang seperti itu. Kehidupan itu seperti itu, maka ada sesuatu hal yang harus kita pelajari. Yang tentu lalu bagaimana tadi disebutkan di depan bahwasanya yang terpenting dari semua ini adalah bagaimana cara kita menyikapi. Bagaimana kita menyikapi masalah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis pernah dengar nggih, muslim yang kuat lebih dicintai Allah daripada muslim yang lemah. Nah, itu sebenarnya hadisnya masih ada terusannya itu, Bu. Nah, nanti kita pakai hadis itu untuk bagaimana kita menyikapi masalah. Di dalam hadis itu nanti paling tidak ada tiga hal yang perlu kita perhatikan untuk menghadapi masalah. Yang pertama adalah muslim yang kuat lebih dicintai Allah daripada muslim yang lemah. Nah, berarti untuk menyikapi masalah, untuk menghadapi masalah, yang pertama adalah menjadi muslim yang kuat. Kuat di sini adalah kuat secara mental dan kuat secara fisik. Ini kan ada orang yang mentalnya lemah, misalkan duwe utang ditagih wis asam lambungnya naik, itu kan ada ini. Nah, itu mentalnya lemah itu kan, maka hal ini perlu disikapi bahwasanya kita harus dikuatkan. Bahwasanya hal itu adalah biasa, wong utang ditagih itu biasa. Dan kecenderungan orang secara psikologi itu adalah menghindari masalah. Kecenderungan orang secara psikologi itu adalah ketika dia memiliki masalah, dia akan lari dari masalah itu, tidak mau menghadapi. Nek ra percaya jenengan titeni, ketika lagi jotaan karo tanggane, pilih lewat ngarep omahe apa menghindari omahe. Nggih to? Lah itu karena kita bermasalah dengan tetangga, kemudian kita tidak berani untuk lewat depan rumahnya pilih
menghindari. Utang ning warung tanggane durung iso bayar, mending menghindari, golek dalan liyane ku wedi ditagih. Nah, ini kecenderungan orang itu adalah menghindari masalah. Maka yang perlu kita lakukan adalah menghadapi masalah. Ketika sesuatu hal itu kita hindari, nanti kan ya ora rampung-rampung ya. Wis ketemu sisan, diseneni sisan, diloske sisan kan gitu, dilunaske sisan seperti itu. Jadi lebih enak. Ketika kita hidup di dalam ruang tanda tanya, maksudnya iki engko ora ya, iki engko ora, itu malah enggak enak. Sebenarnya wis sisanke ya, wis dimusuhi sisan gitu kan. Dimaafke sisan itu sebenarnya lebih nyaman. Tetapi hati kita, pikiran kita selalu mengarahkan untuk lari dari masalah itu. Maka di sini yang diperlukan adalah mental yang kuat. Mental untuk menghadapi masalah. Ditagih ya wis itu. Nyatane ya utang. Jangan terus menghindar. Kemudian yang kedua adalah kuat secara fisik. Kuat secara fisik ini dalam arti adalah untuk menyelesaikan masalah itu juga salah satunya adalah kuat secara fisik. Ketika kita memiliki masalah keuangan misalkan ya, kemudian kita lemah, wis lemah mentale, gur dontok, gur di piye iki karo mlumah, asam lambungnya naik, gur mlumah tok, fisiknya ya dadi lemah. Kapan rampungin? Justru hal itu kita bersegera untuk bangkit. Kita segera bangkit, perkuat, kita ingat anak istri kalau sudah punya nggih. Kita ingat keluarga, jangan sampai kita down, kita jatuh hanya karena masalah. Karena sesungguhnya kita itu sudah dinanti masalah yang lain maksudnya. Maka menjadi pribadi yang kuat secara mental dan fisik itu diperlukan untuk menghadapi masalah. Jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah, ameh jamaah sholat Jumat kleru nih, ketento. Kemudian yang kedua adalah di hadis itu ya, nanti bisa googling. Hendaknya kita berdoa kepada Allah. Itu adalah yang kedua, kita berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah kita menjadi pribadi yang kuat, muslim yang kuat. Kemudian yang kedua adalah hendaklah kita berdoa kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, tentu itu akan mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwasanya kita itu lemah di hadapan Allah. Nah, jadi ini seperti bertolak belakang ya. Di awalnya kita disuruh untuk menjadi kuat, tapi sing keloro kok kita lemah di hadapan Allah. Ini artinya apa Bapak Ibu? Tentu di sini ada semacam kesinambungan bahwasanya kita sebagai manusia, kita itu harus tegar, harus kuat dalam menghadapi masalah. Dan yang kedua, dengan kita berdoa, itu tandanya kita memasrahkan ikhtiar kita itu kepada Allah. Ingat, kita punya logika, manusia punya logika, punya kemampuan untuk punya fisik, kekuatan fisik untuk menghadapi masalah, tetapi Allah punya kun fayakunnya. Ya, jadi doa itu adalah sesuatu yang bisa mengubah takdir. Jadi ketika manusia sudah berusaha, tentu itu berusaha dengan logika yang dimiliki, dengan nalar-nalar yang dimiliki. Tetapi tetap kita pasrahkan dengan cara berdoa kepada Allah, itu sebagai bentuk
keyakinan kita bahwasanya kita itu adalah hamba Allah. Dan yang kedua, kita harus mengingat bahwasanya Allah itu punya kun fayakun. Ketika ngendika terjadi maka terjadilah. Maka kita bantu dengan doa. Doa dan kerja itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Maka di istilah Amerika Latin itu ada istilah ora et labora. Ora et labora itu artinya adalah bekerja dan berdoa. Jadi itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Kita bekerja, kemudian kita berdoa. Bekerjanya itu dengan menjadi sosok yang kuat, dan yang berdoanya itu adalah untuk meraih ridho Allah dengan kun fayakunnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama tadi adalah kita menjadi muslim yang kuat, kemudian yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah, dan yang ketiga ini yang penting, ini perlu kita ingat dan kadang seringkali kita rasakan, yaitu adalah janganlah kita berkata berandai-andai, ya. Jangan berandai-andai dengan masa lalu kita. Kalau saya teksnya itu lupa, nanti bisa googling. Intinya kita itu dilarang berandai-andai dengan apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Andai kata aku dulu tidak melakukan ini, pasti hari ini aku tidak akan begini. Ya, itu adalah sesuatu hal yang salah. Jadi apa yang misal aku kok bacot ngidukke utang, ngerti ya mbiyen ora utang. Nah, itu kan biasa nggak seperti itu nggih. Maka hal itu tidak perlu kita sesali. Itu adalah bagian kita sadari bahwasanya itu adalah bagian dari takdir Allah. Karena perkataan seandainya itu akan membuka pintu setan. Ini kalau tidak percaya begini cara bernalarnya. Ngopo kok berandai-andai itu marahi setan godho. Begini, misal ada orang yang saat ini terpuruk, terkena banyak masalah karena perbuatan masa lalunya. Padahal dia saat ini sudah bertobat. Kemudian dia berandai-andai, wah aku mbiyen nek orang ngono kae mesti aku saiki ora kaya ngene. Nah, di situ setan masuk. Kemudian goda. Lah piye, putus asa wae. Daripada kowe saiki mumet, mending mati yae. Nah, yuk bunuh diri. Ya, misal seperti itu kan nggih. Nah, ketika orang berbunuh diri itu artinya ia sedang mati di jalan napa niku nek bunuh diri. Di jalan setan. Orang bunuh diri itu adalah mati di jalan setan, padahal Allah menginginkan kita itu mati dalam keadaan apa nek Jumatan niku. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun nggih. Allah menginginkan manusia itu mati dalam keadaan Islam, tetapi setan menginginkan kita mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan di jalan setan. Maka setan bisa masuk dari masalah yang sedang kita hadapi ini. Kita berandai-andai, wah aku mbiyen ngerti orang ini cah wis gelo, nganti gelo tenan kae wis nganti nangis-nangis, akhirnya setane mlebu ya wis daripada susah-susah bunuh diri ae. Nah, itu kan setannya sudah berhasil. Setan itu janjinya dulu iblis kan akan menggoda anak cucu Adam sampai kiamat, sampai mati. Nek jenengan matine di jalan setan berarti ya wis menang setane. Tetapi padahal Allah menginginkan kita mati di jalan Allah sebagai seorang muslim. Maka itu pintere setan. Dari masalah itu bisa apa jenenge membuat manusia itu tersesat dari masalah. Maka apa yang sudah kita lakukan tempo hari hendaknya kita yakini itu sebagai
takdir Allah. Ya wis iki wis dalane Gusti Allah, ora perlu terlalu disesali, jadikan pelajaran. Ayo kita segera bangkit. Maka untuk menguatkan dari ketiga tadi, dari ketiga amalan atau sikap yang perlu kita miliki ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama tadi adalah menjadi muslim yang kuat. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga adalah janganlah kita berandai-andai terhadap apa yang telah kita lakukan pada masa lalu. Maka hal ini didukung dengan doa. Doa tadi di awal tadi saya katakan ya, ada kuat secara mental dan kuat secara fisik. Maka di sini ketika ada sahabat yang saat itu sedang kebingungan karena memiliki banyak masalah, terutama saat itu adalah masalah hutang, Nabi Muhammad mendoakan sahabat itu dengan doanya gini, Bu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni. Artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Nah, ini mental ini, dari kebingungan dan kesedihan. Kemudian aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ini kuat secara fisik. Aku berlindung dari ketakutan dan kekikiran. Dan aku berlindung dari lilitan hutang dan tekanan orang-orang. Ya, biasanya ditekan gitu, emang dihutang gitu. Ada tekanan. Jadi ini ada doanya, nanti bisa dicari di Google, doa orang yang berhutang gitu, nanti itu ada kisahnya. Ketika ada sahabat yang sedih, murung, bingung karena banyak masalah, kemudian didatangi Nabi. Kowe iki ngopo kok bingung? Aku punya hutang ya Nabi, ya wis tak dongake. Akhirnya dia bisa lunas. Ini bisa diamalkan Bapak Ibu, bisa didoakan, bisa untuk kita berdoa sebagai doa harian, doa wajib kita mungkin ketika selesai sholat. Doanya sangat indah untuk menguatkan mental kita dan menguatkan fisik kita agar kita tidak lemah, kita kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang akan kita hadapi. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang masalah itu selesai, tapi hanya masalah itu berganti saja, masalah itu kekal. Jadi kalau pakai hukum fisika hanya berganti wujud saja. Setelah selesai ini nanti ganti selesai itu. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian tentu saat ini mungkin kita mengalami berbagai macam kesulitan dalam diri kita. Mungkin ekonomi Pak. Kemudian masih ditakut-takuti lagi di 2023 itu nanti ada resesi ekonomi. Resesi ekonomi. Napa niku resesi ekonomi? Kok sases niki. Nah, nggih. Maka ketika kita mengingat dalil tentang, nah intinya nanti manusia itu mungkin dalam keadaan kesulitan, kita pakai bahasa yang mudah saja. Manusia itu nanti kita semua mungkin saat itu mengalami kesulitan, tapi ingatlah Bu, saya teringat tentang kisah 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ingat, ada orang yang masuk ke gua, bukan Ashabul Kahfi ini 3 orang, kalau Ashabul Kahfi kan 7. Ada 3 orang yang terjebak di dalam gua, kemudian mulut guanya itu runtuh. Kemudian orang tersebut singkat cerita tidak bisa keluar dari gua itu. Kemudian satu orang berdoa kepada Allah dengan tawasul amal kebaikannya, dengan wasilah
amal kebaikannya. Orang yang pertama adalah dia berdoa seperti ini, ya Allah, dulu aku pernah diajak berduaan dengan perempuan yang sangat cantik. Kemudian ketika saya sudah di antara kedua pahanya, dibayangkan dhewe itu perempuan tersebut mengatakan bertobatlah kepada Allah. Kemudian orang tersebut seketika itu menyurutkan niatnya untuk meneruskan adegan tersebut. Dia bertobat karena takut kepada Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika itu adalah Engkau anggap sebagai sebuah kebaikan dari diriku, maka bukalah pintu gua ini. Akhirnya guanya terbuka sithik pintune. Mbuh piye buka dhewe napa ngerti-ngerti dikeruk iso buka atau bagaimana enggak tahu. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Bahkan dia di situ diceritakan dia itu untuk minum susu, susu ini teh ya. Dia tidak akan meminum susu ini sebelum orang tuanya minum terlebih dahulu. Dia saking sangat berbaktinya kepada orang tua. Maka dia juga berdoa, apabila ini adalah suatu kebaikan, maka bukalah pintu gua ini. Pintu gua singkat cerita semakin terbuka. Kemudian orang yang ketiga adalah seorang juragan ternak, juragan kambing. Nggih, mungkin dia punya pegawai di pegawai kontrak kok pokoknya nek kowe serampung nyambut gawe ning nggonku upahe sepasang kambing, katakanlah seperti itu nggih. Kemudian setelah selesai kontrak, juragane urung sida mbayarke kambinge, orang tersebut lunga malah. Urung sida bayaran malah lunga. Berbeda dengan orang sekarang ya, biasanya sing lunga malah sing bayar. Nah iki sing meh dibayar malah lunga. Dadi urung sida bayar. Sampai puluhan tahun. Akhirnya orang tersebut datang, suatu ketika datang lagi kepada mantan juraganya, kemudian menanyakan, "Bos, anuku mbiyen ndi bos? Wedhusku mbiyen ndi? Mbiyen kan janjeni ngeki opah aku wedhus iki ket mbiyen durung tak jupuk lho, saiki meh tak jupuk." Ternyata anak kambingnya itu sudah beranak banyak. Nah, kemudian oleh juragane iki wis kuwi nggonmu kabeh wis gawonen, nah diberikan semuanya. Maka bosnya itu yang sekarang terjebak di gua itu juga berdoa, ya Allah, jika itu adalah suatu kebaikan, maka bukalah pintu gua ini. Singkat cerita, ketiga orang tersebut bisa keluar dari gua tersebut. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini Bapak Ibu, yaitu adalah kebaikan kita, kebaikan yang kita lakukan itu pada dasarnya itu akan membantu diri kita di kemudian hari. Maka ada beberapa hal yang perlu kita jadikan prinsip dalam hidup kita. Yang pertama adalah barang siapa bertakwa kepada Allah, surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi, dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu prinsip hidup kita, yaitu yang pertama adalah bertakwa. Dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Kemudian yang kedua adalah barang siapa yang berbuat baik, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Itu harus dijadikan pedoman hidup. Kemudian yang terakhir adalah barang siapa
yang meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan beban kita di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, nggih. Ini sumbernya dari hadis. Maka ketiga hal tersebut perlu kita tancapkan, perlu kita yakini dalam diri kita, bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah kebaikan itu akan balik kepada diri kita sendiri. Kita tidak perlu memiliki banyak uang. Kita punya darah bisa kita gunakan untuk kebaikan, misalkan donor darah. Mungkin kita yang bapak-bapak mungkin di jalan lihat orang nuntun kehabisan bensin, bisa kita geledek sampai pom bensin. Seperti itu juga bagian-bagian dari kebaikan. Hal-hal itu kecil, nanti suatu saat bisa kita gunakan untuk berdoa. Misal berdoa, ya Allah, aku kok saiki utang akeh banget rampung-rampung. Aku pernah nolong wong, ya Allah, pas wonge butuh darahku tak donorke. Nek itu suatu kebaikan, ya Allah, bantulah aku untuk bebas dari jeratan hutang ini. Nah, itu adalah bagaimana amal baik kita akan menolong kita di kemudian hari. Seperti orang-orang yang terjebak di dalam gua itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu hari ini kita sudah bersama-sama belajar tentang bagaimana menyikapi masalah. Tentu masalah itu ada dalam kehidupan kita. Dunia iki isine ya nek ra seneng ya susah, nek ra positif ya negatif. Nah, itu kan seperti apa? Batu baterai itu nggih. Ada kutub negatif, ada kutub positif. Nah, nek keduanya itu dibutuhkan agar lampu itu bisa menyala. Maka hari ini kita sudah belajar, kita sama-sama belajar tentang bagaimana memaknai masalah. Ternyata masalah itu ora mung awak dhewe tok, nggih. Kabeh wong do duwe masalah. Santai saja. Nanti banyak-banyak ngobrol, aja gur merenung terus ning jero omah, lampune dipateni ning jero kamar. Terus gendenge dibuka sithik kecelorot, sinar sithik, itu jangan seperti itu nggih. Tetap biasa saja menghadapi masalah, karena semua orang itu juga punya masalah. Jadi yang terpenting bagaimana kita menyikapinya, menjadi seseorang yang kuat. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah dan jangan berandai-andai dengan masa lalu kita. Kita anggap itu sebagai takdir Allah. Kemudian tancapkan dalam diri kita 3 prinsip. Yang pertama adalah kita harus bertakwa kepada Allah, karena orang yang bertakwa itu akan diberi jalan keluar oleh Allah dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua adalah barang siapa berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah barang siapa meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan beban kita. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat, khususnya untuk diri saya pribadi. Mohon maaf jika banyak kesalahan tutur kata yang saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.